Sahabat Tuki, sungguh ironis pelayanan kesehatan di negeri kita ini. Ada apa sehingga yang miskin papa tidak dapat dilayani dengan baik, tapi yang berduit justru berobat ke luar negeri? Ambil contoh peristiwa yang sangat memilukan hati yang terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa 21 Maret lalu. Seorang ibu hamil bernama Eva meninggal dunia usai ditandu 17 jam lamanya menuju rumah sakit. Mirisnya lagi, bayi yang dikandung Eva juga wafat lantaran menempuh perjalanan jauh. Keluarga Eva, Amsal mengungkapkan, Eva dan bayinya meninggal dunia setelah ditandu dari desa Tamakaleang, Kecamatan Seko, menuju rumah sakit Andi Jema, Masamba, Luwu Utara. Kurangnya fasilitas kesehatan di Kecamatan Seko, Masamba membuat pasien harus dirujuk. Ditambah lagi akses jalan yang buruk menyebabkan Ibu Eva harus ditandu selama 7 jam. Sahabat Uki, di lain waktu pada peresmian Rumah Sakit Mayapada Bandung, 6 Maret lalu Presiden Jokowi menyentil masih banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disebutkan setiap tahun ada sekitar 2 juta warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri. Pertanyaan kemudian muncul, mengapa hal ini terjadi? Mengapa demikian banyak dari warga kita yang miskin begitu sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara yang kaya dan punya banyak duit malah pergi jauh-jauh ke luar negeri untuk berobat? Ada apa dengan sistem pelayanan kesehatan kita di negeri ini? Sahabat Uki, sederet pertanyaan tersebut mau tidak mau akan membawa kita pada sebuah realitas yang telah lama menjadi sengkarut problematik dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri kita. Dalam wawancara saya dengan beberapa dokter dan pemilik rumah sakit di program Catatan Jurnalis Sukriansa, tergambar bila sistem pelayanan kesehatan di negeri kita memang masih menyimpan banyak masalah. Dari wawancara dan data yang saya petik, terkuak berbagai hal. Salah satu yang paling mendasar adalah soal kepercayaan publik. Minimnya dokter dan peralatan kesehatan, serta pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, membuat masyarakat kita lebih menaruh kepercayaan kepada sistem kesehatan di luar negeri yang dinilai lebih baik. Semua itu bukan tanpa sebab, namun telah melekat di benak mereka karena melihat bahkan pernah mengalami sendiri bagaimana pelayanan kesehatan kita yang kadang tidak manusiawi. Ambil contoh seorang pasien yang dibawa ke rumah sakit. Alih-alih langsung ditangani dengan cepat, malah keluarga disodori berbagai hal terkait administrasi. Tentang siapa yang bertanggung jawab dalam pembayaran pasien tersebut. Apakah pasien ini memakai BPJS atau umum, dan mereka pun harus mengisi berbagai macam tetebenge formulir. Padahal pasien yang dibawa mungkin sedang dalam keadaan sekarang. Bisa dibayangkan, baru mau mendapat perawatan saja kita sudah sedemikian ribet, padahal yang dipertaruhkan di sini adalah nyawa manusia. Setelah masuk dan mendapat perawatan, dokter yang menangani pasien tersebut pun kadang telat memeriksa. Kadang terjadi seorang pasien harus menunggu dokter sampai beberapa jam, baru dokter datang memeriksa. Sahabat Uki, ini mungkin terkait dengan jumlah dokter, terutama dokter spesialis yang masih sangat kurang. Perbandingan dokter dengan jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 0,42 dokter per 1000 populasi. Padahal WHO mematok angka ideal 1 dokter per 1000 populasi. Bahkan ironisnya 5% atau 518 puskesmas dari 10.373 puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Ini baru dokter umum, bagaimana dengan dokter spesialis? Ini yang dihadapi oleh Eva dan keluarganya. Hal lain yang menjadi permasalahan dengan sistem pelayanan kesehatan kita adalah soal biaya. Memang saat ini kita memiliki program BPJS yang dinilai sangat membantu bagi pasien-pasien yang kurang mampu. Namun persoalan ini tidak memecahkan persoalan terkait pelayanan yang lebih baik. Bahkan di luar negeri seperti Malaysia, biaya rumah sakit di sana jauh lebih murah dengan pelayanan yang sangat bagus. Bahkan bisa diserahkan dengan pelayanan hotel bintang 5. Soal lain adalah terkait dengan manajemen rumah sakit yang kadang tidak adil terkait gaji para perawatnya. Bahkan ada rumah sakit swasta memberi gaji pada perawatnya
di bawah UMR. Saya mengatakan ini karena mendapat keluhan dari beberapa perawat rumah sakit swasta di Makassar. Lalu bagaimana dengan mereka mau memberi pelayanan yang baik kalau gaji saja masih di bawah UMR? Tidak berhenti di sana, banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri karena peralatan alat kesehatan kita yang masih demikian kurang memadai. Ini karena harga peralatan kesehatan kita membutuhkan biaya yang mahal untuk mendatangkannya. Bukan karena alat kesehatan yang sekedar mahal, tetapi biaya masuk peralatan itu juga sangat mahal. Lalu bagaimana pasien mau mendapatkan pelayanan terbaik kalau kebanyakan rumah sakit tidak memiliki alat kesehatan yang baik? Bahkan banyak rumah sakit di daerah yang kerjanya hanya merujuk ke rumah sakit lain karena ketiadaan peralatan kesehatan tersebut. Nah, kalau itu terjadi, apakah kita tidak memikirkan nasib pasien yang diambang maut, tapi harus dirujuk ke sana kemari tanpa kejelasan untuk diterima di rumah sakit rujukan? Ini sebuah realitas yang pahit bagi kita semua. Sahabat UKI, lantas bagaimana kita mampu sedikit banyaknya mengurai benang kusut pelayanan kesehatan kita di negeri ini? Saya menilai harus ada gebrakan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap mutu pelayanan kesehatan di negeri kita. Hal lain yang mendasar adalah penyediaan tenaga dokter, terutama dokter spesialis. Biaya kuliah untuk mahasiswa kedokteran tidak perlu terlalu mahal. Demikian juga dengan mempermudah anak-anak kita masuk ke fakultas kedokteran. Saya tidak hendak mengatakan agar kita menurunkan banyak dokter, tapi kualitas pas-pasan. Namun saya tekankan di sini, bagaimana fakultas kedokteran lebih fleksibel dalam menerima calon mahasiswa. Hal lain yang perlu dirombak adalah sistem organisasi internal kedokteran yang sangat tidak sehat. Kita tahu organisasi yang membawa profesi dokter di negeri ini sangat bersifat feodal dan tertutup. Bahkan menurut pengakuan beberapa dokter, organisasi ini seperti kerajaan dengan memperlakukan dokter-dokter muda secara tidak lazim seperti organisasi profesi lainnya. Bisa dikatakan organisasi ini terus menerapkan sistem senior junior dan perpeloncoan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah memudahkan masuknya peralatan kesehatan untuk rumah sakit swasta dan rumah sakit di daerah dengan mengurangi mahalnya biaya masuk. Bahkan kalau perlu, meniadakan biaya masuk peralatan kesehatan. Sahabat UKI, kita tahu bisnis peralatan kesehatan adalah bisnis yang demikian besar, bahkan sudah menjadi rahasia umum bila di balik bisnis ini tangan-tangan mafia sangat mencengkeram. Inilah yang harus kita bongkar dan lawan. Pemerintah harus berpihak pada nasib pelayanan kesehatan rakyatnya. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat kita raih kembali dan fenomena banyaknya warga Indonesia berobat ke luar negeri bisa kita kikis pelan-pelan. Mari kita mulai dari sekarang.